لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali hadir saya Kausar Reza Salman dalam channel Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Syariah. Pada hari ini akan kita ulas secara ringkas berkaitan dengan akad salam. Akad salam offline dan juga online. Dalam ayat disebutkan yang menunjukkan beberapa dalil-dalil disyariatkannya akad salam. Di situ disebutkan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Hai orang-orang beriman, jika kalian bermuamalah secara tidak tunai sampai waktu yang ditentukan, maka buatlah secara tertulis. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan akad termasuk salah satunya adalah akad salam. Kemudian dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Barang siapa yang melakukan akad salaf, salaf itu nama lain dari salaf. Salaf itu pendahuluan, nanti akan dijelaskan. Maka hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas, misalnya dalam bentuk bisa ditakar itu misalnya dalam bentuk meteran atau mungkin dalam bentuk liter, dengan timbangan yang jelas. Timbangan yang jelas berarti bisa ditimbang, contohnya dalam bentuk kilogram. Kemudian ila ajalin ma'lum. Ila ajalin ma'lum, pada waktu yang ditentukan. Jadi ada kesepakatan harga, kesepakatan waktu penyerahan antara penjual dengan pembeli Saya akan terangkan berkaitan dengan hadis yang terakhir Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa pada akad salam itu terjadi pembayaran harga di awal, pembayaran uang seluruhnya di awal oleh pembeli. Makanya dikatakan salaf, pendahulu. Jadi uangnya dibayarkan di awal, kemudian pada saat akad, berarti sudah ada pembayaran uang 100%. Kemudian pada saat akad harus diungkapkan kriteria yang jelas, kriteria yang jelas dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, spesifikasi yang jelas, kriteria yang jelas, sehingga nanti tidak menimbulkan konflik. Jadi harus jelas spesifikasinya, apakah itu dalam pemesanan, dalam produk-produk pertanian, harus jelas diungkapkan. Kalau pesan beras itu tipenya apa, kemudian jumlahnya berapa kilo atau berapa ton, atau berapa kintal, itu harus dijelaskan. Kemudian ila ajalin ma'lum, pada waktu yang ditentukan, sesuai dengan kesepakatan. Mengenai pada waktu yang ditentukan ini, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah pada waktu yang sudah disepakati. Bisa dalam waktu mingguan atau bulanan atau
tahunan itu. Meskipun waktu itu tidak berpotensi ya untuk berkurangnya harga. Ya ada memang waktu dalam penyerahan itu, jika penyerahannya dilakukan 3 bulan ya, 4 bulan, 5 bulan, atau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ya pembeli akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat tidak ada masalah jika misalnya pembayarannya dilakukan di awal ya, kemudian pada minggu depan ya, pekan depan, atau pada beberapa hari yang akan datang itu dikirimkan barangnya. Itu kita lihat pada sebuah hadis yang sahih juga dari riwayat Bukhari, bahwa pada saat itu ya Muhammad ya bin Abi Mujallid itu bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Apa yang beliau tanyakan itu berkaitan dengan ya yuslifuna fil khimtah. Yuslifuna fil khimtah. Ya, mereka bertanya tentang akad salaf ya, akad salaf atau akad salam berkaitan dengan gandum. Maka berkata Abdullah bin Abi Aufa, kunna nuslifu nabito ahli Syam fil himtah wasyair wazaid ya. Bahwa kami dulu itu menjalin akad salaf ya, akad salam ya dengan pedagang ya negeri Syam ya, dalam pembelian gandum ya, kemudian wasyair, asyair itu gandum dengan kualitas yang kurang baik, dan minyak zaitun. Fi kailin ma'lumin ila ajalin ma'lumin ya, pada takaran yang ditentukan dengan spesifikasi yang jelas ya, kuantitas yang jelas ya, kualitasnya yang jelas gitu. Ila ajalin ma'lum ya, pada waktu yang ditentukan ya, tempo penyerahannya ditentukan. Kemudian berkata ya Muhammad bin Abi Mujallid, ila man kana asluhu indah. Nah, ini poin kritis ya, penting dari salah satu ya pembahasan akad salam. Dan saya bertanya, apakah engkau beli kepada pedagang yang mempunyai lahan ya, pedagang yang pemilik lahan ya. Kemudian menjawab ya Abdullah bin Abi Aufa, ma kunna nas'aluhum an dzalik. Kami tidak menanyakan kepada mereka tentang masalah itu. Ya, dari poin yang terakhir ini kita bisa melihat bahwa akad salam itu bisa dilaksanakan ya tidak hanya kepada produsen atau petani ya, atau pihak yang langsung dia memproduksi ya, petani, peternak ya. Tapi bisa juga akad salam ini diterapkan pada pedagang. Tadi menunjuk ada sahabat tadi Abdullah bin Abi Aufa, dia nggak menanyakan, kami nggak menanyakan apakah pedagang Syam itu ya produsen ya, petani langsung pemilik lahan, atau hanya sekedar trader, hanya sekedar pedagang, tidak ditanyakan. Sehingga menunjukkan bahwa boleh dilakukan akad salam ya tidak hanya kepada petani atau pemilik ya, tetapi bisa juga dilakukan kepada trader, pembeli kepada trader. Ya, yang penting harus disepakati ya waktu yang ditentukan. Sehingga akad salam ini ya bisa diterapkan tidak hanya pada bidang pertanian, ya, bisa pada bidang-bidang yang lain. Bahkan dalam jual beli dalam online itu bisa menggunakan akad salam. Ya, akad salam ya kepada pedagang, meskipun pedagang tadi masih belum memiliki produknya, tapi dengan syarat ya, pembeli harus membayar 100% di awal. Itu yang harus difahami. Kemudian bagaimana jika pada saat barang diserahkan itu tidak sesuai dengan kualitas, tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah diperjanjikan, maka itu dikembalikan ya kepada pembeli. Pembeli punya hak pilih, hak khiyar namanya. Apakah dia akan melanjutkan, akan setuju dengan barang yang kualitasnya
tidak baik ya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi, atau dia batalkan. Ya, kalau dia membatalkan berarti dia bisa mengambil kembali uangnya. Kalau dia menerima atau dia melanjutkan akad, ya berarti dia tidak boleh minta pengurangan harga. Yaitu pembeli tidak boleh minta pengurangan harga. Ya sudah, dia terima. Ini pembeli yang memudahkan. Ya, pembeli yang memudahkan. Demikian juga penjual. Ketika penjual memberikan kualifikasi yang lebih baik daripada yang dijelaskan di dalam akad, daripada spesifikasi atau kriteria yang dituangkan dalam akad, maka ya dalam kondisi seperti ini ya seharusnya pihak pembeli menerima. Namun dengan catatan pihak penjual ya tidak boleh meminta kenaikan harga. Ya, penjual harus memberikan kemudahan. Ya ini kan sebetulnya entry point yang penting juga dalam akad salam. Ketika barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, apakah kualitasnya lebih rendah atau kualitasnya lebih baik, diserahkan oleh penjual kepada pedagang ya, atau pemilik barang kepada pembeli, ya, maka harus ada kemudahan dari masing-masing. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Allah itu merahmati ya pedagang dan juga pembeli yang memudahkan dalam menjual dan juga membeli. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qatada. Ya, Allah itu merahmati ya seseorang ketika menjual, dia memudahkan. Seperti itu tadi, dia memberikan kualitas yang lebih baik kepada pembeli dan dia tidak boleh minta kenaikan harga. Dia memudahkan. Ya, bahkan tempo pun kalau dia mampu untuk menyerahkan sebelum tempo yang disepakati, ya dia berikan itu dan dia nggak minta meminta kenaikan harga. Kemudian juga pembeli, ya, samhan idastaro, pembeli yang memudahkan. Ya, kalau ada penjual yang memberikan barang yang lebih rendah dari kualitas yang diperjanjikan, ya dia bisa memberikan tempo, ya direvisi akadnya, kasih tempo lagi, ya untuk memberikan kesempatan pihak pedagang atau pihak produsen mengirimkan barang, atau dia terima barang itu kemudian tanpa minta penurunan harga atau diskon. Dan juga yang terakhir, kemudahannya adalah samhan idaqtado, ya memudahkan dalam menagih hutangnya. Jadi kalau ada penjual yang dalam konteks akad salam ini dia masih belum bisa menyerahkan pada saat tempo, ya menagih, tapi tagihlah dengan cara yang baik. Ya, jadi dalam uraian tadi, ya, saya bisa menyimpulkan beberapa poin penting bahwasanya akad salam ini adalah ya barang pesanan belum ada, ya baru diserahkan pada waktu yang ditentukan di kemudian hari, tapi uangnya diserahkan 100% di awal pada saat terjadinya akad. Kemudian juga pada saat akad spesifikasi harus jelas, ya takaran timbangan harus jelas, ya. Dan kemudian akad salam ini bisa diterapkan ya pembeli kepada pedagang dan juga pembeli kepada produsen. Jadi tidak ada batasan kepada siapa kita bertransaksi, tidak harus kepada produsen. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة